Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau cerita kalau kita mau berangkat keluar kota. Kalau arah wetan kita waktu itu di Pulau Gadung, kalau kulon kita di Kalideres atau di Kampung Rambutan kalau sekitaran Priangan. Zaman dulu ya sekitar awal 1980-an aja masih ada kita alami. Saya mau cerita kalau kita jalan masuk terminal, bawa rangsel, tentu aja dompet masukin ke dalam rangsel, duit kita taruh di kantong yang pas buat beli tiket sama jajan di perjalanan, air atau kue-kue kecil. Mungkin rokok kali ya, karena kereta ekonomi, maksud saya bis ekonomi masih boleh ngerokok saat itu. Kalau kita mau beli ke warung yang ada di terminal, saya dapat pesan, hati-hati, perhatiin. Emang kenapa dalam hati saya? Pokoknya nanti lo perhatiin ya. Kadang-kadang kita mungkin bisa lantaran keburu-buru juga seolah kita percaya aja sama duit kembalian. Nah, ini soal duit kembalian. Kalau kita beli pakai duit gede, barangkali paling gede ya, kalau nggak salah 50 ribuan deh tuh kita beli, kemudian pasti kembaliin. Itu tukang warung cara ngembaliin duit ke kita itu diangkat tangannya, disusun itu duit yang ada tangannya. Begitu kita mau ambil, kita nggak paham, kita nggak tahu kalau lolos selembar dijatuhin. Kalau kita langsung masukin, pas kita buka pasti kurang, apa 5.000, apa 10.000. Ini cara orang-orang belah sono kalau ngewarung di sekitar terminal bis. Nggak bakalan ente temuin orang Betawi kayak begini, culas, curang. Pasti nggak bakalan, ya nggak. Di depan kita disodorin, dihitung duit kita, baru dikasih ke tangan kita. Kalau enggak, kita nggak dipercaya sama yang ngebeli barang kita. Tapi orang-orang belah sono tuh, zaman itu tekniknya rata. Duit dibeber di tangan, dilepit. Ketika kita mau ambil, ada bagian yang dilepas dari tangannya, jatuh. Kan di depan kita ada toples-toples, ada macam-macam. Kalau kita udah dapat cerita gitu, kita paham. Nggak apa-apa ribut dikit, orang namanya duit masih di atas tangan kita hitung, kita bilang nih kurang. Jangan macam-macam, gua orang sini. Nah, pasti dia ketakutan tuh, dia pulangin. Itu punya duit kita. Ini dulu, kalau sekarang nggak ada lagi karena semua tertib rapi. Semua terminal bagus. Kita udah bisa punya tiket, nggak usah keluarin duit, udah beli. Dan kita juga ada minimarket di sekitar itu, kita bisa beli teng-teng aja, ya kan. Dan ruang rokok juga disediain di sono, nggak bebas kayak zaman dulu. Itu cerita kita nih pada zaman itu ya. Kemudian kalau kita udah duduk nih, biasanya kelas-kelas miskin ini naik kereta ekonomi. Zaman itu eksekutif atau full AC juga cuman sedikit. Yang banyak kan ekonomi. Kalau suasananya nggak jelang lebaran, biasa-biasa aja, nggak berebut. Kalau kita udah duduk di situ, ntar ada kang koran, kang minuman. Dia geletakin aja di paha kita. Dia geletakin paha kita, dia liatin dari jauh. Begitu tuh koran kita angkat, kudu bayar. Ngotot itu ribut, bla bla bla. Makanya pada itu kita diajarin jangan pegang, lihat aja lo, celangak celinguk aja atau merem dulu ya kan. Kalau lo pegang tuh minuman, tuh koran, wajib bayar. Kalau kita ributin, ada 2-3 orang lainnya ngelilingin kita. Biasanya kita takut dan apa boleh buat, kita bayar juga. Itu zaman dulu. Sekarang kan nggak boleh asongan naik ke bis.
di terminal, kecuali di pangkalan-pangkalan dia punya otobis, ya kan. Jadi kenangan-kenangan indah ini sebenarnya ada bagusnya juga. Kita bisa ngotot nunjukin diri sebagai orang Betawi. Lu jangan macam-macam nyari duit di sini. Ada bagusnya juga kayak gitu, tapi lebih bagus lagi tertib karena sistem udah modern. Kita bisa ketika sampai terminal kita bisa lihat kendaraan kita, bahkan di kasus kan dikasih tahu kan gitu sama ada orang bagian. Kalau dulu diubur-ubur kita diseret sana seret sini kalau kita mau naik. Nah, cerita-cerita ini buat saya adalah kenangan yang mengesankan, kenangan yang indah juga, dan itu menjadi bagian ceritaan ketika kita kumpul pada saat ada yang mulai cerita soal terminal zaman itu. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat.